seperti kita ketahui bahwa wanita itu adalah tiang negara. Maka jika tiangnya roboh, maka negara pun akan runtuh. Oleh karena itu, ibu-ibu yang cantik sebagai pendamping suami yang harus senantiasa memberikan warna, ketenangan, keanggunan, membuat suami nyaman, membuat suami semangat dalam kerja, juga kita pun tempat madrasah bagi anak-anak. Karena anak-anak itu bagaikan kertas putih. Anak itu bagaimana orang tuanya untuk membentuknya. Teori tabula rasa menyatakan anak itu putih bagaikan kertas. Jadi orang tuanya lah yang menuliskan atau mencatatkan anak itu kelak mau jadi siapa. Melalui pola asuh, pola pembinaan, pola pendidikan yang dilalui pada anak dari mulai dalam kandungan. Bahkan ketika kita sedang bercinta dengan sang suami, bacakan dulu doanya. Jadi jangan sembarangan loh, Bu. Jadi sebelum kita membuat anak itu berdoa dulu. Oke, Papa, kita berdoa semoga kita nanti bisa dianugerahi seorang anak generasi kita, kalau perempuan soleha, kalau laki-laki soleh. Lalu kita bacakan doanya, kemudian kita lakukan keharmonisan kita, ya, hubungan suami istri. Kemudian ketika sudah hamil, semasa dalam kandungan pun, seorang ibu itu harus senantiasa berdoa atau membacakan ayat suci Al-Quran. Ingin pintar, surat apa coba? Surat Kahfi. Ingin cantik, surat Yusuf. Ya, ingin ganteng, ingin cantik, surat Yusuf. Ada itqala Yusufu li abihi ya abati ini ru'aitu ahadal asyara kawkabau wasam sawal qamar ru'aitum li sajidin. Ya. Ingin cerdas, surat apa? Surat Luqman, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah lahir jadi bayi. Nah, bayi kita harus diberi ASI. Ya, ibu-ibu jangan takut. Berikanlah pada anak kita, bukan kepada ayahnya saja, tapi juga pada anak kita, ya. Jangan takut, wah rusak, enggak juga. Kemudian, ya, setelah anak itu lahir, ya, setelah melewati masa balita, jangan lupa Bapak Ibu, ya, anak itu oleh kita dididik dengan baik, ya, dituntun dari mulai pendidikan agama dulu. Jadi yang memberikan pendidikan agama itu ibu dulu di rumah. Bagaimana hafalan, baca apa itu sholat, ya, itu ibu. Bacaan wudhu, ya, itu ibu. Baca mau makan, mau tidur, itu ibu yang biasakan. Setiap mau tidur, anakku sayang, coba bacakan Fatihah. Besoknya coba bacakan surat Al-Ikhlas, besoknya lagi coba surat An-Nas, coba ayat kursi, itu setiap hari, itu ya, berganti-ganti. Nah, jadi betul, ibu itu adalah madrasah bagi sang anak. Kemudian Bapak Ibu, sebuah rumah tangga itu adalah sebuah sekolah yang tak pernah selesai. Katanya, wah rumah tangganya sudah 50 tahun. Ada tidak yang setelah 50 tahun berumah tangga, kemudian akhirnya kandas? Ada juga, ya. Ada tidak yang telah berumah tangga, misalnya 20 tahun, tiba-tiba kandas? Ada, ya. Jadi, kita jangan merasa jadi super. Ibu-ibu harus nurut pada suami. Suami pun harus jadi pemimpin bagi ibu-ibunya. Karena
Arijalu qawamu 'ala nisa. Jangan sampai bapak-bapaknya itu malah aduh kekanakan, ya tidak boleh. Justru pimpinlah istri Anda karena itu istri Anda. Seorang istri itu harus dipimpin oleh suami, ya. Tuh, demikian itu ya. Sekali lagi bahwa ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, ya. Didiklah anak kita penuh amanah. Apabila di rumahnya anak itu tidak pernah diberi kesempatan berbicara, maka nanti di sekolahnya anak tidak akan bisa bertanya, ya. Akan diam saja duduk manis, duduk sidakep bari palem, dalam bahasa Sundanya. Gini saja. Mau bertanya? Diam. Mengerti? Diam. Tuh. Tapi kalau seorang anak di rumahnya sudah dibiasakan oleh orang tuanya, ayo nak, tadi di sekolah belajar apa? Kemudian ada masalah tidak? Ada kesulitan tidak? Nah, ketika seorang orang tua, ibu terutama dekat dengan anak, ya, berikan kesempatan kepada anak bertanya. Nanti anaknya itu akan pandai berbicara. Saya juga dulu oleh orang tua itu suka diajak bicara, oleh ibu, kemudian oleh ayah. Ayah walaupun capek dan bagaimanapun ketika datang menanyakan saya, mana? Ini si Neng, sini. Neng gimana Neng? Tadi di sekolah belajar apa? Itu ayah saya. Neng lihat nilainya. Saya bahkan selalu takut kalau saya pulang bawa nilai yang jelek. Saya tuh suka kasihan pada ayah gitu. Jadi saya tuh selalu berusaha ingin mendapatkan nilai yang tinggi karena saya itu tidak mau mengecewakan ayah. Karena ayah saya selalu mengontrol, memeriksa